Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang salehah dan istiqomah. Dalam dunia teknologi kita diperlihatkan dengan dunia teknologi. Allah ciptakan Tuhan yang baru. Tuhan yang baru tanda kutip. Apa bu? Tuhan kita sekarang, Tuhan baru kita handphone. Ibu ngerti handphone? Apa pura-pura nggak ngerti? Itu HP atau handphone itu menjadi Tuhan baru tanda kutip bagi kita. Jari jemari kita mengetik, menulis WA, SMS dan lain sebagainya, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jari jemari kita Allah ciptakan. Allah berikan kita karunia berupa tahta harta dan bahkan jiwa dan raga kita. Oleh karena itu ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah pagi ini kita bersyukur? Sudahkah pagi ini kita bersyukur? Kayaknya jawaban ngeri-ngeri pengen. Sudahkah hari ini kita bersyukur? Alhamdulillah. Kenapa kita katakan hari ini kita harus bersyukur? Karena Allah berikan kita kesehatan. Allah ringankan kaki kita hadir di musyawarah ta'awun dalam rangka Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia pilihan, seorang manusia pemegang kunci surga, seorang manusia yang namanya selalu kita baca, selalu kita ucapkan dalam setiap doa kita. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau berdoa nyebut nama Rasul. Ibu kalau berdoa nyebut nama Rasul enggak? Kalau ibu nggak nyebut nama Rasul, doa ibu tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau berdoa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca. Kalau ibu nggak baca, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musyawarah Ta'awun, orang tua kita Bapak Haji Mas Sani beserta pengurusnya. Kita doain dulu biar panjang umur, biar sehat. Beliau walaupun usianya sudah menjelang sepuh, belum sepuh-sepuh banget, menjelang sepuh, tapi masih hadir setiap malam Jumat. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan iman Islam.
Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim hari Senin orang tua kita Ibu Aja Munirah beserta pengurus-pengurus. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, khususnya guru-guru kita yang ada di Majelis Taklim setiap hari Senin, dan juga para pimpinan Majelis Taklim, Mbak Ustazah Ati dan lain sebagainya, dan juga ibu-ibu yang hadir pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu disayang suaminya, selalu disayang suaminya, selalu disayang suaminya. Pada mana Pak suami? Ibu-ibu saya doain biar disayang suami pada diem. Jangan-jangan habis berantem kali ini. Saya doakan biar ibu-ibu selalu disayang suaminya yang punya suami. Yang suaminya nggak ada, disayang anak cucunya. Yang anak cucunya nggak ada, disayang tetangganya. Yang tetangganya nggak ada, di hutan di hutan. Jadi semuanya yang saya hormati yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih tebakan, Bu. Ini nanti dijawabnya di akhir pengajian. Kalau ada ibu-ibu yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Yang jawabannya betul, nanti ambil hadiah di majelis, saya tungguin. Ya, dengerin pertanyaan saya. Jangan jawab sekarang. Nanti kalau udah saya assalamualaikum, ibu datang ke majelis, Ustaz, jawabannya ini, terus kasih hadiah. Ya, ini beneran nih. Soheh ya. Ada suatu benda yang sangat berat. Ini kalau diangkat oleh 10 orang, ini benda tidak bergerak. Paham, Bu? Ada sebuah benda yang sangat berat. Kalau diangkat 10 orang, ini benda tidak bergerak. Tetapi benda ini bisa bergerak, bisa keangkat hanya dengan 1 kali tiupan. Benda apakah itu? Jawabnya nanti setelah jam. Paham, Bu, ya? Dan simpan di otak. Ibu-ibu yang berbahagia, ini saya bicara di depan mimbar. Saya bicara dengan ibu-ibu di depan mimbar karena kan ibu-ibu belum bubar. Nah, kalau ibu bubar saya ngomong, dikata gila saya ngomong sendirian. Jadi saya ngomong sama ibu-ibu di depan mimbar sebelum ibu-ibu bubar. Makanya, Bu, buka hati kita yang lebar. Buka, Bu. Buka hati kita yang lebar, supaya kita menjadi orang yang penyabar. Kalau hatimu lebar, itu saya ceramah akan masuk. Tapi kalau hati kita sempit, ceramah akan sulit untuk kita terima. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah diutus untuk rahmat. Bukan saya, Bu. Bukan rahmat saya, bukan. Tapi rahmat kasih saya untuk seluruh umat manusia. Kafirkah, Islamkah, semua manusia
bahkan tumbuh-tumbuhan dan hewan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Allah utus Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Bu, kita nggak bisa hidup dalam dunia. Tidak ada akan dunia, tidak akan ada surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Makanya hari ini kita mengadakan Maulid. Kita mengingat perjuangan Rasulullah SAW ketika mereka berdakwah, mendakwakan Islam yang sampai kepada kita hari ini. Dari orang tua kita, dari guru-guru kita, akhirnya kita mendapat iman dan kita yakin bahwa Allah Tuhan kita. Jadi bukan HP, Bu. Mau tidur HP, bangun tidur HP, mau ngojek HP. Saya mau ngajar HP juga. Murid pengen belajar HP. Kalau HP nggak ada, dicari-cari. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, nggak dicari-cari. Ini HP bisa menjadi Tuhan kita. Hati-hati. Padahal Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ini ngaji setiap hari, seminggu atau sebulan? Ada, Bu, orang ngaji sebulan sekali. Ngaji sebulan sekali berarti setahun 12 kali. 1 tahun 12 bulan. Dia ngaji cuma sebulan sekali, berarti 1 tahun ngajinya cuma 12 kali. Anaknya mencret, nggak ngaji 2 kali. Kurang berapa tuh? 10. Ada saudara yang hajatan di kampung, dia pulang kampung 1 kali nggak ngaji, berapa tuh? 3 kali. Berapa sisanya? Suaminya pengen nih belai-belai nggak ngaji, berapa? 1 kali. Udah kurang 4. 12 dikurang 4 berapa? 8. Kadang-kadang dia sakit nggak ngaji. 8 tinggal 7. Kita ini Ibu sekalian banyak alasan. Kalau untuk kita beribadah menuntut ilmu, kadang-kadang kita banyak alasan. Makanya ibu-ibu ini luar biasa. Tadi saya bilang ibu-ibu sangat, ibu-ibu solehah dan istiqomah. Karena ibu-ibu rajin ngaji dan juga rajin ibadah. Saya baru nyampe, ibu-ibu terang-terang banget. Karena orang-orang yang solehah itu wajahnya, tubuhnya bercahaya. Wajah ibu, tubuh ibu bercahaya. Bajunya bunga matahari. Kerudungnya naik bercahaya. Orange. Mentang-mentang di Jakarta Jackmania. Berarti ibu kalau ke Senayan Jackmania. Jadi kalau ibu ngumpan anak-anaknya ngefans Jackmania jangan marah. Ibu sekarang pakai Jack. Nah, kalau andai kata kita ngaji Ibu sekalian, itu ngaji kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu maulid, ibu datang, ibu bersedekah, ibu nyiapin makanan, tenaga ibu, pikiran ibu, itu semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu berangkat dari rumah sakit, pulang sembuh. Berangkat dari rumah banyak pikiran, gundah gulana, sampai rumah adem hati. Amin, Bu. Jangan habis maulid sampai rumah makin pusing. Kok kalau gue ngaji pikiran gue enak, kalau di rumah gue sumpah. Nah, ini berarti tanda tanya, ada apa kira-kira? Ketika ngaji kita tenang, ketika di rumah kita sumpah, ini ada apa? Tanda tanya. Ibu tahu tak? Siapa musuh kita yang paling jahat? Siapa musuh kita yang paling licik, Bu? Setan. Setan itu musuh yang paling licik. Itu setan
tidak kelihatan tapi ada di mana. Sama nggak sama corona? Corona nggak kelihatan, tiba-tiba dia positif, bingung keluarganya positif, padahal di rumahnya biasa-biasa saja. Ternyata positif hamil. Alhamdulillah, banyak pun sering yang positif gara-gara corona. Suaminya di rumah, bini di rumah positif. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara membunuh setan? Ini Bu, gampang cara membunuh setan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, itu setan bisa mati, bisa terbunuh dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pergi masuk ke rumah baca bis. Ibu mau makan baca bis. Kalau andai kata kita masuk ke rumah, sebelum masuk rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu setan gak berani masuk. Setan gak berani ngumpet di lemari kita. Setan gak berani ngumpet di dapur kita. Kalau andai kata kita baca Bismillah mau makan, setan gak berani nyentuh makanan kita. Makanya setan jadi kurus kering, akhirnya mati itu setan. Kalau bahasa Rasul itu sesama setan dia ngomong, ya lapar lagi. Ini sih ibu pengajian, kalau mau makan baca Bismillah mulu. Gue pengen gabung gak bisa. Ini sih ibu pengajian, kalau masuk rumah baca Bismillah. Gue pengen duduk di kursinya yang baru, pengen duduk di rumahnya yang indah. Nggak bisa. Karena kenapa? Ini ibu kalau masuk rumah baca kullu amrin ribalin la yubru fihi bismillah bahwa abtar. Andai kata sebuah urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah bahwa abtar, maka terputus dari keberkahan. Ibu berangkat dari rumah mau ngaji baca bismillah, berkah hidup. Kalau ditanya Ustaz tolong berkah mulu, buktinya gue susah-susah juga. Gue gak kaya-kaya. Berkah itu bukan hanya kaya, berkah itu bukan hanya sehat, tapi berkah itu orang yang hatinya tenang, tidak gelisah, tidak galau dalam keadaan apapun. Punya duit biasa, nggak punya duit biasa, sakit biasa, nggak sakit juga biasa, tenang, nggak pernah mengeluh. Ada orang yang kasih sakit dikit ngeluh, padahal kemarin berapa puluh tahun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa belas tahun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Bu hidup di alam dunia antara 60 sampai 70. Ada yang 60, ada yang 70. Hati-hati, hati-hati, dikit lagi. Rasulullah bersabda, baina sittin wa sab'in, usia umatku antara 60 sampai 70. Kita hidup di atas bumi hanya 70 tahun, tapi kita hidup di dalam bumi ribuan tahun. Kita hidup di atas bumi di dunia hanya 70 tahun. Kita hidup di dalam bumi di kuburan ribuan tahun. Kita menunggu hari kiamat di alam kubur. Kalau andai kata ibu-ibu, bapak-bapak memperindah, memperbagus rumahnya di atas bumi, rumahnya dibagus-bagusin, maka kita harus membaguskan rumah kita di dalam bumi. Salah satu caranya membaguskan rumah kita di dalam bumi, di dalam kuburan. Kita hadir di majlis. Orang tuh yang hadir di majlis taklim berarti enggak sombong. Orang yang sombong ilmu susah masuknya. Syekh Az-Zarnuji menjelaskan, seorang ahli ilmu ketika dia sudah mendapatkan ribuan ilmu tentang suatu ilmu,
tetap dia merasa baru pertama kali dapat ilmu. Ibu perhatikan kalau acara-acara besar itu ada kiai, ada habaib, ada ustaz. Ibu lihat dari jauh ibu pelototin ustaz kiai. Mana ustaz kiai mengamalkan ta'limul muta'alim? Mana ustaz kiai yang mengamalkan ta'limul muta'alim? Kelihatan Bu. Kalau ada ustaz kiai, ada yang ceramah, dia dengerin, dia simak, itu berarti ngamalin ta'lim muta'alim. Tapi kalau ada kiai, ada ustaz yang lagi ceramah, dia ngobrol, walaupun kiai sebesar apapun, berarti ta'limul muta'alim yang belum berjalan. Walaupun yang ceramah anak kecil, walaupun yang ceramah orangnya jelek, walaupun yang ceramah cakep kayak saya, tetap perhatikan. Perhati, karena yang kita lihat bukan orangnya, yang kita lihat ilmu. Tapi ibu sekalian, saya lihat dari muda sampai usia sekarang itu rajin di majelis. Itu Bu, kalau kita bisa melihat setiap musola majelis ibu hadir ke majelis taklim, itu nama ibu udah tertulis Haja Ati, alamat Jalan Kiai Nasir. Cuma kita nggak bisa melihat. Ibu Haja Bakar, dia kalau ngaji senderan. Itu dicatat rapi oleh malaikat. Kalau beberapa musola majelis taklim kita hadir, itu semuanya menjadi saksi di akhirat, menjadi penolong kita dalam kubur. Amin ya robbal. Jangan kita ngaji Bu Haji, kita belonjor aja. Kita ngaji dapat pahala. Angop, tahu angop? Itu bahasa Inggris. Angop di majelis taklim itu dapat pahala. Ngiler, di majelis taklim dapat pahala. Karena dari rumah dia ngaji. Karena saking ngantuknya begadang semalam, lalu dia ketiduran, dia pulang, lalu ngilernya ngeces, ngilernya terus pahala. Jadi kayak darah korban Bu. Itu darah korban, bulu kurban satunya pahalanya besar. Ngiler kita ces. Tapi kalau ngaji Bu, paginya, tapi itu luar biasa. Jadi pahala kita hadir majelis taklim luar. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau andai kata kita hidup di alam dunia hanya puluhan tahun, di alam kubur ribuan tahun, maka kita pengen ketika di alam kubur kita raudhah min riyadil jinan, kubur kita bagaikan taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kelihatan tanah, tapi di dalam kita merasa indah. Jadi kalau andai kata kita berbuat amal soleh di alam dunia, maka amal soleh kita akan menjadi teman kita di dalam kubur. Ibu-ibu yang berbahagia, udah tahu jawabannya? Udah tahu jawabannya? Kalau udah tahu nanti ke majelis. Pertanyaannya saya ulang. Nanti beneran ibu saya kasih hadiah. Nanti saksinya ada tuh, ya di majelis, fotonya masih ada. Yang jawabannya betul saya kasih hadiah. Yang jawabannya salah nggak dapat. Nah ibu-ibu yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini disuruhnya dari kita dalam buayan ibu kita, dalam gendongan ibu kita, sampai kita sebelum masuk kuliah. Kalau ada orang sekarang, kenapa sih kamu gak mau ngaji? Karena aku masih muda. Ntar kalau udah 40 tahun baru aku ngaji. Karena 40 tahun ini patokan kita hidup. Orang dikatakan berubah gaya hidupnya di usia 40 tahun. Secara ilmu, secara akhlak,
dilihat ketika usia 40 tahun. Secara kehidupan dunia dilihat dari 40 tahun. Secara fisik dilihat 40 tahun. Lihat Bu, Ibu perhatikan laki-laki yang usia 40 tahun. Itu patokan mereka dikatakan hidup yang paling bagus setarnya dari 40 tahun. Itu kelihatan. Ilmunya sebelum 40 tahun dia pakai apa enggak? Akhlaknya sebelum 40 tahun dia pakai apa enggak? Hartanya sebelum 40 tahun bagaimana ketika 40 tahun? Fisiknya sebelum 40 tahun, sekarang 40 tahun. Itu kelihatan ketika usia 40. Tapi kalau ibu-ibu usia 40 tahun gimana sebut? Tuh, Bu, ada ibu ya? Ibu-ibu kalau usia 40 tahun ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Opo nih. Udah mulai rematik. Itu badan mulai meningkat. Alhamdulillah. Timbangan meningkat. Itu baju salah ukuran. Itu kita bersyukur berarti kita makmur. Jangan kita makin tua makin banyak pikiran. Karena ada pikiran yang jahat di diri sekalian. Kalau suatu hari kita lagi bengong, ada pikiran yang jahat, langsung kita istighfar. Astagfirullah. Kalau kita ikutin pikiran jahat, pikiran kotor, akan jadi penyakit. Kita istighfar, kita baca sholawat minimal sehari 10 kali. Kita tak pernah lupa baca sholawat. Makanya ibu-ibu sekalian, itu kalau mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Ngiris sayuran, bismillahirrahmanirrahim. Masakan mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Nyuapin anak cucunya, ayo bismillah. Ibu-ibu itu. Jadi ibu-ibu udah mengajarkan agama kepada anak cucunya. Makanya ibu-ibu dikatakan guru pertama dalam rumah tangga. Semua anak-anak kita guru pertamanya ibunya. Maka dalam hadis Nabi, ibu disebut 3 kali. Ummuka, lalu abu. Ibumu, lalu bapak. Berarti ibu-ibu orang spesial di hadapan Rasulullah SAW. Seorang ibu-ibu dimuliakan oleh agama Islam, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ibu-ibu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa sih Ustaz? Saya punya anak, kalau saya bilangnya susah banget. Saya punya murid Bu, itu murid kan kalau online kita ketemu. Saya ngajar kelas 6 nih Bu, dari awal masuk sampai sekarang nggak ketemu wajah murid saya kayak apa, orang tuanya bagaimana sifatnya. Tiba-tiba ada yang ngomong ke saya melalui WA, Pak Guru, ini anak saya yang namanya si Fulan nggak mau belajar. Kalau saya bilangin nggak mau, bapaknya udah ngomel-ngomel nggak mau juga. Itu anak saya Pak Guru, dia lebih senang nginep di rumah mbahnya, nggak mau pulang, nggak mau belajar. Bisa nggak Pak Guru nasihati supaya anak saya mau belajar? Padahal Bu, saya baru kenal wajahnya itu anak. Saya baru kenal namanya suatu anak. Saya katakan kepada ibunya, wah tolong kirimkan kepada saya WA-nya tuh anak. Punya nggak HP? Punya anaknya HP. Nah, sekarang kan HP punya. Saya WA 2 kali. Alhamdulillah itu anak mau belajar. Alhamdulillah itu anak sampai sekarang selalu mengerjakan tugas yang kita berikan. Dan alhamdulillah itu anak juga nilainya lumayan bagus. Mengapa kadang-kadang ibu nasihati anaknya didengar, udah dicubit lagi juga. Kali punya jantung bisa mati. Lama-lama ibu bisa sakit. Kalau ngurusin anak, mah
menghadapi anak yang susah diatur. Padahal di dalam hadis Nabi nama ibu 3 kali disebut. Mengapa kok kalah dengan suami? Ternyata Bu, di dalam kehidupan sehari-hari ada seorang ibu yang marah begini. Nah, makan ya, nggak mau mah, aku kenyang, aku mau main. Kalau nggak mau makan, bilangin papa. Sehingga tuh anak bukan takut sama mamahnya, sama papahnya. Kenapa? Karena ibunya selalu nyebut nama papahnya. Ayolah pulang mandi. Kalau nggak mandi dari papa nih. Tuh. Jadi papahnya yang ditakuti, bukan anak. Jadi kalau ibu pengen ngomel sama anak, nasihati anak, jangan nyebut nama siapapun, tapi cari trik terbaik dengan bahasa kepada anak. Tuh, ada kan yang begitu. Mau pulang nggak? Kalau nggak pulang, bilangin babanya ditakutin, emaknya kagak. Jadi besok-besok kalau kita nasihati anak cucu kita pakai bahasa kita. Jangan pakai bahasa kata papanya enak makan, oga pak. Kalau kamu oga, bilangin mama. Terbalik lagi aja. Akhirnya papanya nggak dihormati, mamanya yang dihormati. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua kita harus bisa memilih kata-kata yang baik agar supaya anak-anak kita bisa patuh kepada kita. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa cinta kepada Allah Rasul. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu nanti yang doa lebih baca ya. Dari Ragunan ke Bekasi. Kalau ada kekurangan dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.